Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji ummahatil mu'minin wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usina wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fattaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, saudara-saudara dan saudari-saudariku di Masjid Arfa'un Nas Universitas Riau yang mudah-mudahan senantiasa diberi limpahan rahmat dan karunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang, untuk sekarang, tidak bisa bercakap? Oh, nanti aja, oke. Alhamdulillah, kembali setelah lama berhenti, kita menyambung kaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diterima sebagai tamu yang dimuliakan, tamu yang senantiasa diberikan bingkisan-bingkisan, khususnya di saat kita hendak berpisah nanti. Allah berikan kita ampunan dari segala kesalahan dan dosa. Harus bilang cek-cek dulu ya. Ayolah. Kita coba pula. Cek-cek. Oh, jadi harus cek-cek dulu nampaknya. Tadi belum dicek ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah SWT untuk menyambung kaji melalui kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Padanya kita memohon mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami dan diberi kekuatan untuk mengikuti. Satu kemarin ya. Sekarang masuk hadis yang ke-42. Jadi kalau dalam Arba'in ini hadis terakhir. Tapi insyaallah kita sempurnakan dengan Tatimmatul Khamsin oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik adalah sahabat sekaligus membantu Nabi alaihi salatu wassalam.
Nabi hijrah ke Madinah, umurnya baru 10 tahun, dan selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau 7 sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur panjang. Ya, beliau wafat tahun 90 Hijriah. 10 tahun berarti 103 Hijriah. Anaknya juga banyak. Di saat beliau wafat dia sudah melihat lebih dari 100. Dan mungkin masuk cucu sekali. Dan Allah berikan baginya harta yang barakah. Tinggal di Basrah dan wafat di sana. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yabna Adam, wahai anak Adam. Kalimat ibn dalam bahasa aslinya kan anak laki-laki. Tetapi kalau dinisbatkan kepada jenis manusia atau kabilah, dia menyebut masuk dalamnya anak perempuan juga. Berarti maknanya adalah wahai anak keturunan Adam, baik laki-laki maupun perempuan. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Nabi dari ilahi, dari Allah tabaraka wa taala. Di Allah yang berkata, Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Maksudnya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lau balagat zunubuka ananas sama. Andainya dosa-dosamu sampai setinggi langit. Ada yang dosa yang setinggi langit? Hah? Kayaknya banyak ya. Andainya dosa-dosamu sampai setinggi langit. La ilaha illallah. Tahu enggak jarak dari sini ke langit? Belum ada yang sampai ya. Tapi dari langit satu ke langit kedua, menurut berita yang sampai dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hanya 100 tahun perjalanan. Berapa kira-kira itu? 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dekat apa jauh? Hah? 500 tahun perjalanan, dekat apa jauh? Jauh sekali lah. Nah, andainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Afwan, sebelumnya terlangkai, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ini yang pertama, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah, engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Doa dalam Adam, doa di dalam syariat dua. Ada doaul ibadah, ada doa
yang sifatnya ibadah. Dan ada doaul mas'alah. Ada doa yang sifatnya mas'alah. Keduanya adalah disenangi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau doa, baik doaul ibadah ataupun doaul mas'alah, dan beribadah kepada Allah, minta juga kepada Allah, maka ini orang-orang yang dianggap sombong oleh Allah, dianggap beriman kepadanya. Wa qala rabbukum jibukum. Allah Rabb kata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Apa maksudnya sini? Apa sebab? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa yang sombong tak mau beribadah kepadaku, berarti doa di sini doa ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Nah, kalimat yang disampaikan Nabi, ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku dan harap, ini mengandung dua-duanya. Kalimat da'autani doaul ibadah, rajautani adalah doaul mas'alah. Jadi Allah SWT selama kita masih beribadah kepadanya dan selama kita masih berdoa meminta kepada Allah SWT, akan memahami kita ala makana ubali, seperti apa keadaanmu dan aku peduli. Artinya sebanyak apa Allah siap mengampuni kita. Artinya ikhwani akhwati billah, orang yang sentiasa jaga ibadahnya kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah, maka akan senantiasa mendapatkan ampunan. Coba lihat ibadah. Nah, bila seseorang berwudu, akan ampuni dosa seiring dengan tes air wudu di anggota tubuhnya. Lalu kita berangkat ke masjid, pergi, maka Allah pun perjalanan menuju masjid, setiap langkah yang diturunkan menghapus dosa. Setiap langkah yang diangkat menambah tinggi derajat. Apalagi misalnya itu sendiri ibadah. Tadi baru perjalanan menuju salat. Salat kita, kata Nabi SAW, juga menghapus dosa-dosa. As-salawatul salat 5 waktu, kafaratun lima bainahunna, menjadi penebus dosa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya antara salat zuhur dan dosa yang terjadi antaranya, salat asar Allah ampuni. Lalu dosa lagi antara asar maghrib, salat maghrib insyaallah menghapuskan dosa. Demikian juga al-umratu ilal umrah, umrah yang lain menghapuskan dosa antara keduanya. Jadi ma da'autani, selama kau masih berdoa beribadah aku, ghafartu lak, aku ampuni dosamu. Ini luar biasa kaum muslimin. Maka situlah wajarlah, tidak mungkin masuk neraka orang beriman ini kecuali orang yang rugi. Apa sebab? Kita pergi saja beribadah sudah melunasi hutang-hutang kita. Sama utang bukan utang besar,
majtunibatil kabair, selama dihindari dosa-dosa besar. Selama dihindari dosa-dosa besar. Apa contoh dosa? Syirik, ya kan? Seperti akan disebut dalam hadis nanti. Apalagi meninggalkan salat. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apalagi durhaka pada suami, durhaka pada orang tua, durhaka pada istri. Masuk? Enggak. Membiarkan istri berbuat maksiat padahal kita tahu. Itu namanya dayus. Dayus, biar zaman ini banyak sekali orang dayus, membiarkan istrinya berbuat maksiat. Nauzubillah. Ya, gara-gara alasan teman, istrinya jemput oleh laki-laki lain. Dibiarin, kan cuma teman. Cuma teman biasa. Masa teman biasa diajak boncengan sambil pelukan pula di atas motor. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, selama ibadah dijalankan, maka akan ada penghapusan dosa-dosa. Oleh itu Nabi SAW membuat permisalan. Aitum law kana ala babi aikum nahrun yaghsilu minhu 5 marratin aw kulla yawmin 5 marrat hal yaqa min daranihi syai'. Andainya ada di antara kalian di depan pintunya mengalir sungai, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari di sungai itu, apakah masih tersisa daki di badannya? Enggak. Ya, enggak akan berdaki lagi dia. Asal 5 kali sehari mandi. Ada yang mandi 5 kali sehari? Enggak ada. Sekali 5 hari. Ya Allah. Sekali 5 hari bahaya. 5 kali sehari. Kalau saya hari ini sudah mandi 4 kali. Sebelum subuh mandi, sebelum berangkat kerja mandi, pulang siang tadi mandi, mau kajian ini mandi lagi. Nanti malam pulang mandi lagi. Jelas Saya kira tidak ada daki lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan wa kadzalika shalawatul khams. Salat 5 waktu juga menghapuskan dosa kita. Ma da'autani wa rajautani. Apalagi ditambah dengan wa rajautani, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, dan kita alhamdulillah lisan kita selalu dalam ibadah-ibadah dibimbing untuk meminta kepadanya. Sah? Dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lalu dalam takbiratul ihram, setelah itu baca istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dalam sujud misalnya kita berdoa lagi, doa untuk minta pada Allah. Di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menjelang selesai salat kita juga dianjurkan meminta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai salat kita juga meminta astaghfirullah, 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 ya Allah aku mohon pengampunan, aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika minta. Nah, ini semuanya ibadah dan permintaan kita kepada Allah menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Ini subhanallah, Imam An-Nawawi memilih hadis ini, kaum muslimin.
Hadis ini dipilih sebagai penutup kitab Al-Arba'in. Masih ingat hadis pertama apa dulu? An-niyah. An-niyat. Segala ibadah dimulai dengan niat. Setelah itu di akhir ibadah, apa kita mengakhir ibadah dengan apa? Hah? Woi. Selesai sholat kita bilang apa? Astaghfirullah. Di akhir-akhir puasa dapat Lailatul Qadar kita bilang apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan lagi. Selesai haji, apa kita bilang? Tidak pernah haji kami dosa. Iya juga ya. Fa idza afattum min afatin fazkurullah indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum qalban min Allah. Afwan, fa idza subhanallah. Fa idza qadaitum manasikakum, enggak, sebelumnya. Wastaghfirullah innallaha. Saya ulang kembali, coba ayatnya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, man farada fina al-hajja fala ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وتزود واستغفر الله نعم وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل في ضلال أو من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Kemudian berangkatlah meninggal Arafah. Kan wukuf wukuf adalah rukun terbesar haji. Setelah selesai rukun paling besar ini, apa yang diucapkan? Fastaghfirullah. Astaghfirullah, minta ampunan pada Allah. Apa artinya? Di akhir kitab ini Imam An-Nawawi menutup, setelah kita di awal ketika mengaji ini dimulai niat, di akhir kita minta ampunan Allah dan berharap diampuni. Diharap diampuni. Jadi seolah-olah Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pada kita baca kitab ini termasuk ibadah. Karena kita niatnya lillah. Selepas itu di akhir ketika kita tamatkan, kita berharap diampuni dosa kita. Insya Allah kita dapat. Apa sebab? Kita masih tetap beribadah, masih tetap memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi harapan diberikan dengan membuat penutupan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, ma da'autani wa rajautani, selama kau beribadah kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni wala ubali. Aku tak peduli berapapun banyaknya. Nah, seperti apa yang diampuni kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Di ujung akan dijelaskan oleh Allah sendiri dalam hadis qudsi ini dengan syarat mutlak. Apa itu syaratnya? Tidak ada syirik antara kita. Tidak ada syirik di antara kita. Allah tidak akan ampuni kalau bercampur ibadah kita, bercampur doa permintaan kita dengan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka yabna Adam wa yana Adam zunubuka ananas sama, andainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuninya. Oh, ternyata dosa yang setinggi langit itu kalau tuan-tuan mau hapus, minta ampun Allah. Ampunan seperti apa? Para ulama mengatakan istighfar
apakah itu taubat atau tidak? Atau istighfar lain, taubat lain? Ma'asyiral. Makanya ulama mensyaratkan dengan taubat harus bersyarat. Ya, syarat itu ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Tapi yang umum mengatakan ada 3 syarat. Yang pertama, syarat bertobat dari dosa besar, 1 menyesal. 1 adalah menyesali dosa itu. Kalau belum ada menyesal, tidak tobat namanya. Ya, kalau belum ada penyesalan, itu namanya tidak bertobat. Jadi menyesali dosa itu. Ya, kalau orang menyesal itu, tahulah tuan-tuan, hatinya tak pernah tenang dan tentram sampai benar-benar diterima taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah meninggalkan dosa itu, nyesal dan selamat tinggal. Tapi kalau nyesal habis itu balik lagi atau berniat untuk balik lagi, itu belum taubatnya. Oleh sebab itu maka menyesal dan selamat tinggal kepada dosa itu. Yang ketiga, berazam kuat untuk tidak lagi. Berazam kuat untuk tidak kembali lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi 1 menyesal, 2 mengucapkan selamat tinggal, bertekad untuk tidak balik lagi. Nah, salah satu bentuk tekad tak balik lagi, dulu ketika turun ayat haram khamar, para sahabat bukan hanya sekedar menumpahkan, tetapi memecahkan tempat-tempat penyimpanannya, menghancurkan tempat-tempat memproduksinya. Jelas? Sebab kalau tempat penyimpanan masih ada, mesin membuatnya masih ada, itu akan kembali, ada potensi nak balik lagi. Kalau kita misalnya terlibat dalam mencuri, misalnya meninggalkan komplotan pencuri itu, nak taubat misalnya dari dosa-dosa, alat-alat dosa itu wajib kita hancurkan. Wajib kita hancurkan. Berarti ada orang yang nak bertaubat dari musik misalnya, maka alat musiknya dihancurkan. Kalau masih ada tergantung, nanti terpakai juga. Masih terpakai juga. Tapi ada musik Islami, Ustaz, saya tidak tahu tak kapan masuk Islamnya, saya tidak tahu. Yang jelas Nabi melarangnya. Kalau ada yang bilang musik Islami, sebutkan tanggal lahirnya kapan. Ya, tanggal lahirnya atau tanggal masuk Islamnya kapan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ada yang menambahkan syarat yang keempat, yaitu mesti ikhlas dalam bertaubat itu. Jadi taubatnya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ya, karena sekarang sudah tidak sanggup lagi, dah tua, tidak bisa lagi mencuri. Sebab kalau lari tidak dapat, itu tidak lillahi ta'ala. Itu terpaksa keadaan. Atau misalnya pejabat setelah tidak menjabat lagi, tidak korupsi, lalu itu belum taubat namanya. Ya, karena tidak lillah, karena tidak ada kesempatan. Kalau sempat diangkat lagi, akan balik lagi. Makanya disyaratkan oleh sebagian mesti lillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kelima, taubat itu dilakukan di saat yang belum terlambat. Kapan terlambatnya taubat? Di saat napas sudah di tenggorokan, tidak ada lagi taubat. Yang kedua, di saat matahari terlihat terbit dari barat, selesai taubat. Jadi mesti ikhlas, bukan karena terpaksa keadaan. Misalnya orang na'udzubillah berzina, tapi setelah tua tidak berzina lagi karena tak laku. Tidak. Itu tidak taubat namanya.
meninggalkan aja karena terpaksa. Karena terpaksa. Atau enggak lagi ngisap narkoba. Karena apa? Karena di karantina. Karena di karantina. Dalam rehabilitasi. Setelah direhab, balik lagi. Atau tidak mencuri lagi karena di penjara. Nanti selesai keluar dari penjara, lebih aktif lagi mencuri. Tidak. Itu tidak masuk taubat. Jadi makanya mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan bukan pada saat yang sudah terlambat. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Selama kau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Sebesar apapun dosa. Sekalipun syirik, bila bertobat di saat yang tepat, Allah ampuni. Tapi kalau tidak tobat, syirik sekecil apapun tidak diampuni. Ya, syirik sekecil apapun kalau tidak tobat tidak diampuni. Tapi kalau bertobat sebesar apapun Allah ampuni. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata lagi Allah tabaraka taala, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani." Wahai anak Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Artinya kau kembali kepada aku membawa bumi dosa. Tadi sampai ke atas langit. Sekarang sepenuh bumi dosa. Andainya dosa kita sepenuh ini, khataya thumma laqitani. Kemudian kau bertemu denganku nanti. Kapan bertemu dengan Allah? Kapan bertemu dengan Allah? Hah? Di hari akhirat. Di akhirat. Nanti setiap kita diajak Allah berbicara tanpa ada perantara. Tidak perlu penterjemah lagi waktu itu. Semua langsung berbicara. Dibukakan hijab. Tapi ingat, hari itu Allah murka semurka-murkanya. Tak pernah murka sebelum itu seperti itu, dan tak akan pernah lagi murka seperti itu setelah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari itu yang sombong-sombong itu, raja-raja yang angkuh-angkuh itu, semuanya tertunduk lesu, hina dina. Makanya jangan di dunia ini apa yang kalian nak banggakan? Nah, kuasa sebentar aja sombongnya luar biasa. Sebentar cuma. Itu pun dipilih orang kadang. Ya dipilih orang. Yang milih dipaksa pula milih dengan serangkaian. Allah Ustaz. Apa yang mau disombongkan? Besok ketika napas dicabut, bisa kuburkan diri sendiri? Enggak ya. Itu untuk dengan hormat pula. Walaupun hormat tidak juga berpengaruh kepada kita. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Andainya engkau datang tanpa menyekutukan sesuatu denganku, aku akan berikan pula ampunan seberat bumi pula. Subhanallah. Berarti ada dosa yang tak ada harapan diampuni, yaitu syirik. Dan ada dosa yang ada harapan diampuni selain syirik. Oleh itu kalau nak buat dosa juga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan dosa. Saya ulang kembali. Kalau nak buat dosa juga di dunia ini, jangan dosa syirik. Jangan dosa syirik. Cuman sayang syirik itu masuknya halus. Dalam ritual agama masuknya. Dengan alasan mengkultuskan orang-orang saleh. Mengkultuskan orang-orang saleh. Disuruh berdoa oleh Allah langsung kepadanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lalu datang syaitan membisikkan, kamu ni siapa? Masa berdoa langsung kepada Allah? Ya. Coba tengok itu. Orang rakyat biasa kalau nak ketemu presiden harus melalui nak ketemu presiden harus melalui? Enggak pernah ketemu presiden tuh.
harus melalui protokolernya, melalui menterinya. Menteri apa namanya? KSP, Kepala Staf Presiden. Siapa sekarang? Tidak tahu tuan-tuan rupanya ya. Ini dia tidak lulus ini P4 ini. P4 namanya, tidak lulus kewarganegaraan ini. Siapa kayak KSP sekarang? Tidak tahu. Ya, hafalnya baik-baik ya. Jenderal Mul. Tidak tahu juga. Bapak Jenderal Muldoko, kaum muslimin. Hafal itu, nanti kalian tertuduh nanti radikal kalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dikiaskan Allah kepada presiden. Ya saya. Tidak sama. Allah suruh kita langsung kepadanya, antum nak buat prosedur tambahan. Harus melalui syekh, harus melalui wali. Yang ujung-ujungnya nanti minta kepada wali atau syekh langsung. Inilah awal kesyirikan bermula. Oleh sebab itu, maka minta kepada Allah, jangan bertawassul kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali tawassul yang disyariatkan. Syirik pertama terjadi di atas permukaan bumi ini adalah dalam doa. Karena tidak meminta langsung kepada Allah, minta melalui syekh-syekh dan wali-wali. Yang kadang-kadang bukan waliur rahman, tapi walius syaitan. Walinya syaitan. Nasallallahu salamata afiyah. Lalu sebab itu, tadi kita katakan, selama kau datang kepadaku dengan dosa selain syirik, saya ampuni. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni. Sayangnya sering dosa syirik itu tidak diketahui orang. Tidak diketahui. Karena lalu masuk dalam yang diajarkan oleh syaitan kepada kita. Oleh sebab itu jadikan patokan ibadah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kalau siapa yang mengikuti setelah Nabi wafat, alhamdulillah tidak ada rombongan sahabat baik dari Basrah, dari Kufah, dari Syam untuk membuat wisata religi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Kalau ada, tanggal berapa? Siapa pimpinan doanya? Sebutkan. Tidak ada. Padahal mana yang lebih hebat? Mana yang lebih keramat? Kuburan Nabi atau kuburan wali? Wih, mana yang lebih keramat? Kuburan Nabi atau kuburan wali? Nabi. Tapi sahabat tidak menjadikan kuburan sebagai tempat untuk meminta kepada Allah Ta'ala, sekalipun kuburan Nabi. Mati pula Abu Bakar. Abu Bakar wali apa tidak? Abu Bakar Siddiq wali apa tidak? Masa Pak Bakar aja jadi wali, Abu Bakar tidak? Ya, manusia termulia di sisi Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi adalah Abu Bakar. Tidak kita dapatkan sahabatul kiram mengajak orang-orang tabi'in, ayo kita ramai-ramai ke kuburan Abu Bakar karena dia wali. Berarti amalan-amalan wisata religi untuk meminta kepada Allah di tempat-tempat kuburan tersebut, ini adalah bibit-bibit. Ya, bibit-bibit menuju kepada kesyirikan. Awalnya tidak syirik karena hanya merasa di situ doanya mustajab. Merasa bila berdoa di samping kuburan itu doanya kepada Allah masih, tapi sudah melakukan pelanggaran. Lama-lama nanti berdoa langsung kepada orang di kuburan. Nah, yang begini bahaya kaum muslimin dirahmati Allah. Oleh sebab itu sesatnya umat-umat dahulu gara-gara orang saleh yang dikeramatkan, dan itu berulang sepanjang zaman. Kalau maksiat, mencuri, orang merasa bersalah. Berzina, orang merasa berdosa. Berjudi, orang melanggar peraturan. Tapi kalau berdoa, orang merasa itu benar. Ya, masa berdoa
Masa berdoa dilarang? Masa sholat dilarang? Masa wiridan dilarang? Masa selawatan dilarang? Maka berlakunya tidak merasa bersalah. Kapan tahu salahnya? Kalau kita merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, datangnya kita ke kuburan bukan untuk mencari barakah, tetapi untuk mendoakan orang yang di kuburan itu. Dan kemudian untuk mengingatkan kita pada kematian. Banyak yang melakukan, ada disebut dalam buku dan terbukti secara empiris bahwa ada orang yang dikabulkan doanya bila berdoa di samping kuburan. Itu tidak jadi dalil. Apa? Allah kadang-kadang membiarkan itu untuk menguji keimanan seseorang, menguji ketauhidan orang, dan akhirnya mereka yang tidak berilmu tertipu dan yang berilmu Allah selamatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lihat saja, sahabat tidak meminta kepada Nabi kecuali di masa masih hidup. Abu Bakar, mereka tidak minta kepada Abu Bakar berdoa kecuali di saat beliau masih hidup. Setelah mati, tidak ada lagi istilah minta ke kuburan Nabi, ke kuburan Abu Bakar, ke kuburan Umar. Karena itu adalah bibit-bibit menuju kepada kesyirikan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebab syirik tak akan tampil di meja judi, tak akan datang di meja narkoba, tapi syirik datang di meja ibadah, di amaliyah ibadah. Oleh sebab itu jangan mengada-ngada kecuali yang ada. Jangan mengada-ngada kecuali yang sudah ada, yang sudah diberikan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini, hadis qudsi, Allah yang katakan, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, dari jalan Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Jadi Imam An-Nawawi sengaja mengakhiri Al-Arba'in dengan hadis ini supaya keikhlasan kita di awal kemarin dalam ibadah menuntut ilmu ini mendapatkan ampunan dari Allah SWT, walaupun kita banyak kesalahan di dalamnya, selama tidak melakukan syirik. Karena niat yang ikhlas tidak mungkin bercampur dengan syirik. Oleh sebab itu hindari syirik, akan ada ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau syirik tak akan diampuni. Oleh sebab itu maka sebaik-baik ilmu yang harus kita tuntut adalah ilmu tentang tauhid. Dan seburuk-buruk amalan yang wajib kita ketahui dan kita hati-hati adalah syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan syirik itu masuknya bukan dalam bab maksiat pada umumnya, tapi bab subuhat, bab ibadah, bab akidah. Oleh sebab itu ambil akidah kita dari Allah dan Rasul, ambil ibadah kita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini hadis mengandung banyak faedah dan pelajaran. Di antaranya anak Adam ini dimuliakan Allah SWT, selalu diingatkan, selalu diberikan pelajaran. Kalau Allah uji untuk menaikkan kedudukan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa, amalnya sedikit tapi Allah tingkatkan dan lipat gandakan. Dosanya banyak tapi Allah tutupi dan hapuskan dengan berbagai amalan dan dengan prosedur yang sangat mudah. Ya, beda dengan yang diada-adakan orang. Kalau nak minta ampun harus begini, harus begini, enggak. Allah SWT dengan prosedur paling mudah. Menyesal, selamat tinggal, berazam tak balik lagi, ikhlas karena Allah, pilih momen yang tepat untuk bertobat. Selesai. Kalau yang dibuat-buat orang harus sembelih ini, harus hadiah ini, harus keseh ini dan sebagainya. Ini semuanya prosedur tambahan yang tidak diridai dan tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah mengingatkan kita bahwa beribadah dan berdoa
itu adalah bagian yang tak boleh lepas dalam kehidupan kita. Karena ialah misi hidup yang sesungguhnya. Misi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, selama itu kita laksanakan, maka Allah buka pintu-pintu ampunan dan kebaikan. Yang ketiga, bahwa doa itu tidak mesti diiri dengan harapan. Tidak boleh berdoa, terserah Allah lah, nak dikabulkan, nak tidak, yang penting saya sudah berdoa. Tidak. Nabi katakan, Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kalian yakin di ijabah. Karena doa kita tidak diberikan seperti yang kita minta. Mungkin Allah ganti dengan menolak musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Dan yang lebih penting adalah kita tabung pahalanya di akhirat supaya nanti kita mendapatkan syafaat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka doa mesti selalu ada harapan, bukan seperti sekedar melepas umpan, nak diambil, nak dimakan ikan atau tidak. Enggak. Kita doa dengan penuh harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat ni rahmati Allah SWT, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala juga mempunyai sifat-sifat yang sifatnya salbi, ya. Di antaranya dia katakan, saya tidak peduli betapa berapapun dosa kalian, saya akan tetap ampuni. Dan ini adalah tanda kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat atau yang kelima, semua dosa Allah siap mengampuninya. Semua dosa. Oleh sebab itu tidak ada cerita putus asa. Ya, tidak ada cerita putus asa bagi orang beriman. Semua dosa Allah siap ampunkan, kecuali mati dalam keadaan syirik. Makanya di saat kita akan meninggal, seperti yang diwasiatkan oleh banyak ulama, yang harus kita dahulukan di saat meninggal, bersangka baik kepada Allah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak meninggal, ada yang meninggal sekarang? Ada yang meninggal sekarang? Tidak ada, alhamdulillah. Mana tahu nanti malam kita meninggal. Di saat meninggal itu kita harus kuatkan harapan kita daripada rasa takut. Kuatkan harapan Allah akan menerima saya dengan baik. Dan Allah berkata, ana inda dhanni abdi bih. Saya seperti yang disangkakan oleh makhlukku kepadaku, hambaku kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Nah, siapa yang sudah pernah melakukan kesyirikan, senantiasa segeralah bertobat sebelum terlambat. Dan baik kita juga sering membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa syirik padahal saya tahu. Wa astaghfiruka lima a'lam. Kalau saya tidak tahu, saya minta ampun kepadamu. Kalau saya tidak tahu, kita minta ampun kepadanya. Dan orang itu syirik lalu terlaksana juga, mohon ampunan kepada Allah. Dengan demikian kita sudah minta ampunan sebelum kita wafat. Di masa hidup kita sudah. Kalau saya tahu, tolong saya dilindungi. Karena tidak sedikit orang tahu tapi tidak bisa dia meninggalkannya. Apa sebab? Tekanan masyarakat. Boleh bu yang tidak dapat cara orangnya, itu asocu ya. Apalagi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang nak melaksanakan. Kalau tidak nanti saya ditinggalkan. Akhirnya terpaksa ikut juga acara-acara yang kadang-kadang berbau kesyirikan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian seorang hamba, seorang manusia bila berdosa dengan dosa besar, kalau dia kembali menghadap Allah SWT, selama tidak syirik, ada kemungkinan diampuni. Ada kemungkinan diampuni. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghukum seseorang masuk neraka sebagaimana
juga tidak bisa menghukum seseorang masuk surga kecuali yang ada dalilnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan Nabi mesti masuk surga? Ya, Allah sudah menjaminnya dia masuk surga. Kenapa Abu Bakar kita katakan pasti masuk surga? Karena ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Adapun Dasman, ada yang berani jamin? Hah? Dasman, ada yang berani jamin masuk surga? Hah? Yang penjamin itu masuk tentu surga, cuma tidak menjamin. Ya, yang penjaminnya belum tentu masuk surga. Oleh sebab itu tidak bisa kita pastikan. Tetapi wajib kita berharap dan mendoakan. Makanya kita dianjurkan mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin wal mu'minat. Dan itu pun adalah berbuah kebaikan untuk kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini dan masih banyak. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah semangat untuk kita menjaga diri dari segala sesuatu yang membuat rugi bertemu dan kembali kepada Ilahi. Jangan sampai rugi. Jangan sampai rugi. Apa syaratnya? Jangan sekali-kali berbuat syirik. Apa munasabahnya? Kok Allah mengingatkan syirik di sini? Padahal masalahnya masalah doa dan ibadah. Karena syirik selalu masuknya di bab doa dan bab ibadah. Syirik selalu menyelinap masuk melalui bab doa dan bab ibadah. Bukan di bab mencuri, bab maksiat. Tidak. Bab maksiat jarang dia masuk. Dia masuk di bab ibadah dan doa. Oleh sebab itu Allah ingatkan. Doa, tapi jangan sampai berbuat syirik. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada waktu berapa menit lagi ya? Atau habis? Hah? Ada sekitar 10 menit lah. Minimal soalnya saja. Jawabannya nanti. Alhamdulillah, nampaknya paham semua. Hah? Kalau gitu kita sudahi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.